Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 dengan anggota Artati, Ana Mujriyati, Saifullah, Mawardi, dan Sri Rahmadani akan membahas tentang tokoh-tokoh filsafat timur dan paradigmanya terhadap sains. Sebelum kita lanjutkan kepada tokoh-tokoh, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu apa pengertian dari filsafat timur tersebut. Filsafat menurut bahasa itu adalah cinta kebijaksanaan. Orang yang selalu mencintai ilmu dan mengutamakan pemikiran-pemikiran sehingga timbul rasa damai. Sedangkan menurut istilah, filsafat adalah ilmu yang mengkaji pertanyaan-pertanyaan umum dan asasi, misalnya pertanyaan-pertanyaan tentang eksistensi, penalaran, nilai-nilai luhur, akal budi, dan bahasa. Istilah ini kemungkinan pertama kali diungkapkan oleh Pythagoras. Sedangkan filsafat timur adalah merupakan sebutan bagi pemikiran-pemikiran filosofis yang berasal dari dunia timur atau Asia, seperti filsafat Tiongkok, filsafat India, filsafat Jepang, filsafat Islam, filsafat Buddhisme, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita harus tahu juga apa itu pengertian sains. Sains atau ilmu pengetahuan adalah suatu usaha secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah dalam pengembangan dan penataan pengetahuan yang dibuktikan dengan penjelasan dan prediksi yang teruji sebagai pemahaman manusia tentang alam semesta dan dunianya. Nah, pada kesempatan ini kami akan membahas tokoh-tokoh filsafat timur yang populer. Ada 6 tokoh yang kami angkat pada kesempatan kali ini, yaitu Al-Kindi, Ar-Razi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Loeza, dan Thomas Kuhn. Yang pertama adalah Al-Kindi. Dalam gagasannya, Al-Kindi mencoba menyelaraskan antara filsafat dan juga keagamaan. Untuk menyelaraskannya, Al-Kindi menciptakan teori-teori yang berkaitan dengan sains. Menurutnya, filsafat pada hakikatnya adalah mencari kebenaran, lalu kemudian dilanjutkan dalam praktiknya melakukan atau mengamalkan kebenaran. Selanjutnya, Al-Kindi juga berbicara tentang konsep penciptaan alam. Al-Kindi mengemukakan bahwa alam semesta tidaklah qadim, namun alam ini memiliki batas waktu permulaan dan juga batas waktu berakhirnya. Serta menurutnya, Tuhan adalah pencipta alam semesta dan bukan penggerak utama. Perspektif Al-Kindi tentang epistemologi, Al-Kindi menyebutkan ada 3 macam pengetahuan manusia, yaitu pengetahuan indrawi, pengetahuan rasional, dan pengetahuan intuisi. Nah, karya Al-Kindi di bidang sains yang paling penting dan terkenal adalah On First Philosophy. Buku ini dianggap sebagai filsafat pertama yang membahas tentang Tuhan. Dalam menjelaskan tentang Tuhan, Al-Kindi berpendapat bahwa Tuhan adalah kebenaran dari semua kebenaran, atau puncak dari kebenaran. Yang kedua adalah Ar-Razi. Ar-Razi memiliki 5 pemikiran dalam hal metafisika yang dia jadikan sebagai dasar, sebagai wujud dari alam ini. Alam ada dikarenakan 5 kunci utama. Di antaranya adalah Tuhan, jiwa universal, benda, ruang absolut, dan masa absolut. Nah, karya Ar-Razi di bidang sains itu ada di bidang kedokteran yang dikenal sebagai Bapak Klinik Abad Pertengahan, dan di bidang farmasi. Ar-Razi juga dipandang sebagai salah satu pelopor utama dalam bidang obat-obatan. Selanjutnya Al-Farabi. Al-Farabi adalah filosof muslim yang meletakkan dasar-dasar filsafat Islam secara sistematis dan rinci untuk memudahkan pemahaman bagi orang setelahnya. Pemikiran filsafatnya dipengaruhi oleh pemikiran filsafat Yunani. Al-Farabi memiliki sejumlah pemikiran di berbagai bidang, antara lain tentang asal-usul negara dan warga negara. Menurutnya, manusia merupakan warga negara yang merupakan salah satu syarat terbentuknya negara.
Oleh karena itu, manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Adapun karya Al-Farabi atau kontribusinya di bidang sains adalah seperti matematika, filosofi, pengobatan, bahkan musik. Al-Farabi telah menulis berbagai buku tentang sosiologi dan sebuah buku penting dalam bidang musik, Kitab Al-Musiqah. Selain itu, ia juga dapat memainkan dan telah menciptakan berbagai alat musik. Selanjutnya, Ibnu Sina. Ibnu Sina berpendapat bahwa akal pertama mempunyai dua sifat, yaitu sifat wajib wujud pancaran dari Tuhan dan sifat mungkin wujud jika ditinjau dari hakikat darinya. Dengan demikian, ia mempunyai tiga objek pemikiran, yaitu Tuhan, dirinya, sebagai wajib wujudnya. Adapun karya Ibnu Sina itu Kanon fi Qaid, 2 Asy-Syifat, 3 An-Najah, dan 4 Mantiq al-Masyriqin. Selanjutnya Lozea atau dikenal dengan Lozi. Filsafat Cina ini merupakan filsafat tertua yang dikenal juga dengan Trigita Karana, yaitu harmoni, toleransi, dan peri kemanusiaan. Lozi dikenal dengan ajaran Taoisme, yaitu sebuah ajaran klasik Cina. Ajaran Taoisme adalah adanya keseimbangan antara manusia dan alam. Manusia sebagai bagian dari alam. Manusia harus menyesuaikan dengan alam. Ajaran klasik ini mempengaruhi cara berpikir dan cara bertindak masyarakat Cina. Lao Tse juga ahli filsafat yang populer. Dia juga pendiri Taoisme. Riwayat hidupnya tidak banyak tercatat dalam catatan historis, tetapi kewujudannya terbukti dalam catatan historis Tiongkok. Dia dikenal juga sebagai ketua pustakawan Shugo pada zaman dinasti Zhou. Terakhir adalah Thomas Kuhn, berasal dari India. Thomas Kuhn menempatkan paradigma sebagai suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar dalam memecahkan masalah yang dipegang teguh oleh suatu komunitas ilmiah pada suatu tertentu. Menurut Kant, tidak ada kebenaran keilmuan yang sifatnya mutlak, tetapi selalu terbuka peluang untuk melahirkan pengetahuan baru yang mudah diterima oleh masyarakat. Kant mengembangkan penafsiran pada dunia sains dan filsafat sains bahwa revolusi Kopernikan merupakan suatu peristiwa radikal dalam dunia sains, karena mengubah secara drastis metode spekulatif sains menjadi metode empiris, eksperimental, dan observasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman untuk berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.